Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan mengenai analisis dan perancangan sistem pada pengambilan nomor antrian untuk pasien BPJS rawat jalan di rumah sakit. Studi kasusnya di Rumah Sakit Biokarta. Perkenalkan, nama saya Jessica Yaton, NIM-nya 2018 0115 1008. Menu presentasi yang saya akan presentasikan mencakup pertama, model BPMN, yang kedua, analisis kebutuhan pemakai, yang ketiga, analisis kebutuhan sistem, yang keempat, pemodelan sistem menggunakan DEFI, yang kelima, pemodelan sistem menggunakan UML, yang keenam, pemodelan data menggunakan kamus data, yang ketujuh, pemodelan data menggunakan perancangan basis data, yang kedelapan, spesifikasi proses, yang kesembilan, perancangan user interface, yang 10, perancangan teknologi. Ini model BPMN, sistem nomor antrian lama atau yang belum diperbaiki. Nah, pada sistem antrian lama yang belum diperbaiki ini menunjukkan bahwa nomor antrian boleh diambil sejak pukul 5 subuh. Tetapi bagian administrasi atau staf admin itu bukanya jam 7, sehingga pasien harus bolak-balik pulang pergi untuk mendaftar. Dan pengambilan nomor antrian secara manual tersebut dirasa kurang efektif dan menyebabkan antrian yang cukup panjang di ruang tunggu. Lalu, jika staf admin sudah memanggil nomor antrian, tetapi pasien dengan nomor antrian yang sudah tertuju tidak ada atau belum datang, staf admin akan memanggil nomor antrian yang lain. Dan pasien yang nomor antriannya sudah dipanggil tetapi tidak ada di tempat ketika saat pemanggilan, diharuskan menunggu sampai nomor antrian terakhir atau menunggu ketika dipanggil kembali oleh pihak staf admin. Jadi cukup menyita waktu yang lama dan tidak efisien. Nah, yang pertama di sini ada pool patient dan pool hospital. Di pool hospitalnya ada lane-nya itu staff admin dan mesin antrian. Pertama, saya menggunakan timer start event karena ini menunjukkan waktu. Dan mesin antrian ini aktif pada jam 5. Lalu mesin antrian ini akan mengeluarkan nomor antrian. Saya gambarkan dengan data objeknya. Ini nomor antrian. Nah, selanjutnya pasien akan mendapatkan nomor dihubungkan dengan message flow. Nah, selanjutnya di sini ada intermediate message throw event, yaitu kenapa saya menggunakan intermediate message throw event, dikarenakan ketika ada aktivitas yang sudah dilakukan lalu ingin melanjutkan ke aktivitas yang lain, dia bisa segera dilakukan aktivitas yang lain tersebut tanpa menunggu hal lain atau menunggu sesuatu yang Jadi langsung bisa dilanjutkan ke aktivitas yang lain. Makanya saya menggunakan intermediate message throw event. Nah, ini intermediate message throw event-nya memanggil pasien. Nah, selanjutnya staf admin ini mempersilakan untuk memasuki ruangan. Mempersilakan pasien untuk masuk ke ruangan. Selanjutnya, staf admin akan menerima surat rujukan dari BPJS yang diberikan pasien. Dan di sini saya menggambarkan data objeknya surat rujukan dan kartu BPJS. Selanjutnya, staf admin akan mengecek form dokumen. Saya gambarkan data objeknya form SEP dan database-nya data peserta BPJS. Dan di sini ada subproses mengecek rujukan. Dan penjelasan subproses ini akan saya tampilkan di model BPMN yang dengan sistem nomor antrian yang sudah diperbaharui atau yang sudah menggunakan aplikasi. Dan selanjutnya diakhiri dengan end event-nya pendaftarannya selesai. Dan ini model BPMN sistem antrian baru dengan menggunakan aplikasi. Pertama, ada pool pasien dan pool hospital. Di sini pasien ingin mendaftar. Diawali dengan start event ingin mendaftar. Lalu selanjutnya pasien melakukan aktivitas buka aplikasi,
Selanjutnya, pasien mencari aplikasi pengambilan nomor antrian di halaman pencarian, dan selanjutnya pasien mengklik tombol install dan terima izin untuk mendownload aplikasi. Lalu selanjutnya ada notifikasi, yaitu notif download untuk diproses. Saya menggunakan message and event dikarenakan itu kan berupa notif itu kan berupa pesan, jadi harus dilambangkan dengan message dalam pesan. Dan selanjutnya dari pool pasien ke pool hospital ini saya menggunakan message flow. Message flow-nya mengirimkan notif. Dan di sini ada di pertama mengirimkan notif dan ada start event itu notif untuk mendownload menggunakan message start event. Lalu selanjutnya ada aktivitas melakukan proses download. Dan di sini ada intermediate message through event. Itu application has been installed dan bisa melanjutkan ke aktivitas selanjutnya yaitu menampilkan halaman checkout. Selanjutnya lagi menampilkan halaman pengisian data pribadi pasien. Dan selanjutnya lagi nomor antrian keluar. Lalu di bagian staf admin ada aktivitas persilakan masuk ruangan dan staf admin menerima surat rujukan dan kartu BPJS. Selanjutnya staf admin mengecek form dokumen, form SEP, saya gunakan form SEP sebagai data objeknya dan database-nya data peserta BPJS. Nah, di sini yang saya bilang tadi, mengecek form dokumen ini yang seproses mengecek rujukan saya, itu di sini saya jelaskan apa saja subprosesnya itu pertama dokumen dicek dan di sini ada gateway, exclusive gateway, dia ada pilihan bisa dirujuk atau tidak, ada decision. Nah, jika iya, maka staf admin akan menyerahkan map yang isinya SEP dan dokumen lain. Jika tidak, staf admin akan mengarahkan ke puskesmas dan rujukan tidak bisa dilanjutkan. Nah, selanjutnya event-nya pendaftaran akan selesai. Nah, selanjutnya analisis kebutuhan pengguna. Di sini ada administrator dan pasien. Administrator ini bertugas untuk mengelola akun user seperti menghapus, menambahkan, mengubah, menonaktifkan, dan mengaktifkan kembali akun user. Administrator bertugas untuk mengelola jadwal praktek dokter seperti menambah default jadwal praktek, menambah jadwal praktek urgent, menonaktifkan jadwal praktek. Selanjutnya ada pasien. Pasien ini adalah orang-orang yang menggunakan aplikasi antrian untuk bisa bertransaksi atau mengambil nomor antrian pemeriksaan dokter. Selanjutnya ada analisis kebutuhan sistem. Sini aturan-aturan dari sistem antrian baru yaitu pengguna yang punya akses masuk ke dalam sistem antrian harus menjaga dan tidak melakukan penyebaran username dan password kepada orang lain. Yang kedua, pengguna dilarang menggunakan akun pengguna lain. Yang ketiga, pengguna yang punya akses masuk sistem antrian dilarang mempublikasikan atau menyebarkan informasi yang ada di sistem antrian kepada orang lain melalui media apapun. Selanjutnya ada kebutuhan informasi. Di sini informasi yang dibutuhkan apa saja? Pertama, bukti pendaftaran. Tujuannya ke pasien, frekuensinya setiap melakukan pendaftaran. Yang kedua, laporan pendaftaran. Tujuannya ke admin, frekuensinya setiap pergantian shift admin. Yang ketiga, bukti peserta BPJS. Tujuannya pasien, frekuensinya setiap melakukan pendaftaran. Yang keempat, bukti surat rujukan. Tujuannya pasien, frekuensinya setiap melakukan pendaftaran. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional ini bisa dilihat ada kode kebutuhannya KF01, deskripsi kebutuhannya, sistem menyediakan fitur bagi pengguna untuk login dan logout. Yang kedua, KF02, sistem menyediakan fitur bagi admin untuk mengelola data pengguna atau pasien dan data dokter. Yang ketiga, KF03, sistem menyediakan fitur bagi admin untuk mengelola jadwal dokter. Jadwal dokternya dari jam, hari, batas maksimal kesanggupan dokter. Yang keempat, KF04, sistem menyediakan fitur bagi asisten dokter atau perawat untuk melakukan update antrian. Yang kelima, KF05, sistem menyediakan fitur untuk menampilkan daftar antrian dan sisa antrian. Yang keenam, KF06, sistem menyediakan fitur bagi pasien untuk pengambilan antrian.
Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada usability requirement, yaitu kebutuhan non-fungsional terkait dengan kemudahan penggunaan sistem atau perangkat lunak oleh user atau oleh pengguna. Dan di sini beberapa kebutuhan non-fungsional dari usability, yaitu yang pertama semua fitur yang tersedia dapat digunakan sebagaimana fungsinya. Yang kedua, tidak ada menu atau tombol yang membingungkan bagi pengguna. Selanjutnya ada reliability and security requirement, yaitu kebutuhan terkait keandalan sistem atau perangkat lunak, termasuk juga faktor keamanan sistem. Dan di sini beberapa kebutuhan non-fungsional dari reliability and security. Yang pertama, sistem dapat menampilkan seluruh konten dari sistem antrian. Yang kedua, hanya admin yang dapat mendaftarkan atau menambah pengguna. Yang ketiga, hanya admin dan asisten dokter yang dapat mengupdate antrian. Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Nah, kebutuhan non-fungsional ini, kebutuhan non-fungsional ini ada yang portability requirement dan supportability requirement. Yang portability requirement adalah kebutuhan non-fungsional yang terkait dengan kemudahan dalam pengaksesan, seperti faktor waktu, lokasi pengaksesan, dan perangkat yang digunakan. Perangkat tersebut meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat jaringan. Di sini kebutuhannya apa saja, yang pertama waktu untuk penanganan pada saat server down maksimal 1 kali 24 jam, itu 1 hari. Yang kedua itu yang selanjutnya itu ada supportability requirement, yaitu kebutuhan non-fungsional terkait dengan pendukung dari sistem antrian baru. Dan di sini ada 2, yaitu sistem dapat diakses di segala OS atau operating system untuk website. Yang kedua, sistem dapat diakses di segala OS Android untuk mobile. Selanjutnya ada kebutuhan perangkat keras. Perangkat keras yang dibutuhkan pada pembuatan aplikasi ini adalah laptop Asus, yaitu spesifikasi laptop saya sendiri dengan spesifikasi prosesornya Intel Core i3 4030U 1,9 GHz, dan yang kedua RAM-nya 6 GB DDR3, terus yang ketiga harddisk-nya 500 GB plus 128 GB SSD, yang keempat Windows-nya Windows 10 64 bit. Implementasi pada perangkat Android menggunakan Voya 12 itu HP saya sendiri, spesifikasinya prosesor octa-core 2,0 GHz, yang kedua OS Android Pie versi 9, yang ketiga memori internal 32 GB dan 3 GB RAM. Yang selanjutnya ada diagram konteks. Di sini diagram konteksnya aplikasi administrasi pendaftaran pasien. Di sini ada 2 entitas, yaitu pasien atau user dan staf admin. Nah, pasien ini menginputkan data kartu BPJS dan data pribadi ke dalam sistem aplikasi administrasi ini untuk pendaftaran. Nah, selanjutnya sistem ini setelah pasien menginputkan data kartu BPJS dan data pribadi, sistem ini kemudian mengeluarkan nomor antrian dan maps berisi SPP dan dokumen lain. Nah, kalau di entitas staf admin ini menginputkan apa saja untuk sistem. Nah, staf admin ini menginputkan data surat rujukan, dan data registrasi pasien. Sementara si sistem ini menghasilkan data peserta BPJS dan data antrian yang dapat dilihat oleh staf admin. Selanjutnya di level 1. Di sini ada 2 proses, yaitu login dan input data. Dan dengan entitas yang sama, yaitu pasien dan staf admin. Nah, di dalam proses login ini, si pasien ini menginputkan apa saja. Dia itu menginputkan sama seperti diagram konteks yang sebelumnya, yaitu data kartu BPJS dan data pribadi. Lalu dari proses login ini akan menghasilkan nomor antrian dan maps berisi SPP dan dokumen lain. Dan di proses login ini ada beberapa data store, yaitu pertama ada data kartu BPJS, data pribadi, dan pendaftaran. Yang kedua itu ada proses input data. Staf admin ini menginputkan data surat rujukan dan data registrasi pasien, lalu dari hasil input data tersebut, staf admin akan mendapatkan data peserta BPJS dan data antrian. Nah, di input data ini ada beberapa data store, yaitu data rujukan, data peserta BPJS, dan data pendaftaran. Selanjutnya di level 2. Ini di bagian entitas pasien. Di sini saya akan lebih lanjut mengenai proses login tadi, akan saya rincikan lagi ini.
menjadi beberapa bagian. Yang pertama, dalam proses login ini, terdapat 3 bagian proses lagi, yaitu ada pertama tambah kartu, tambah data diri, dan cetak hasil. Nah, di bagian proses tambah kartu ini, pasien akan menginput data kartu BPJS yang selanjutnya, akan disimpan di dalam data store data kartu BPJS. Dan di dalam selanjutnya di dalam proses tambah data diri, pasien akan menginputkan data pribadi dan selanjutnya akan disimpan di dalam data store data pribadi. Yang ketiga ini ada cetak hasil. Si pasien ini ngapain aja nih di cetak hasil nih? Dia itu menginputkan, nomor dan di cetak hasil ini bukan menginputkan, maaf saya salah. Maksudnya cetak hasil ini si pasien ini akan mendapatkan nomor antrian dan, SEP dan dokumen lain, yang selanjutnya akan disimpan di data store pendaftaran. Nah, selanjutnya di DFD level 2 ini ada staf admin, yang tadi kan pasien dan ini entitasnya beda lagi staf admin. Dan di staf admin ini, ada beberapa proses yang tadinya prosesnya hanya input data, dibagi lagi menjadi 3 proses, yaitu tambah rujukan, tambah data pasien, dan lihat hasil. Di tambah rujukan ini, si staf admin ini menentukan data surat rujukan, yang selanjutnya kan masukkan kepada data store data rujukan, dan, staf admin ini di proses tambah data pasien akan menginputkan data registrasi pasien, yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam, data store peserta BPJS. Dan, di bagian terakhir itu ada lihat hasil, staf admin ini, akan keluar data peserta BPJS. Di proses lihat hasil ini, apa aja yang didapat staf admin, itu staf admin dapat melihat hasil data peserta BPJS dan hasilnya itu data antrian. Dan, data store pendaftaran ini akan masuk ke, apa namanya, akan masuk ke proses lihat hasil. Selanjutnya ada use case diagram. Di dalam use case diagram ini ada, aktornya itu pasien dan admin. Nah, pasien ini, use case-nya ngapain aja dan pertama dia, ada masuk akun, terus, cari informasi. Nah, di dalam use case cari informasi ini, dia itu, harus, melakukan beberapa hal, yaitu, informasi klinik, mencari informasi klinik, dan, kedua mencari informasi dokter, ketiga mencari informasi antrian. Include, di sini dihubungkan dengan, eee, apa namanya, garis putus-putus itu include, yang artinya harus, dilakukan, dan wajib dilakukan, tidak boleh tidak dilakukan. Nah, selanjutnya pesan antrian. Pesan antrian ini, ada beberapa hal yang boleh dilakukan, kalau tidak dilakukan juga tidak apa-apa, dan dilambangkan dengan extends. Dan di sini ada lihat antrian, registrasi, dan lihat waktu sisa antrian. Selanjutnya, keluar akun. Dan di, use case dan di admin ini, di bagian admin, ini ada use case masuk akun, lihat daftar data pengguna, input data pasien, input data dokter, cari data, menambah jadwal dokter, mengubah jadwal dokter, nonaktifkan jadwal dokter, lihat antrian, dan keluar akun. Nah, di dalam, use case input data pasien itu, ada edit data pasien dan itu, boleh dilakukan, boleh saja tidak. Kalau memerlukan untuk diedit datanya, maka dilakukan. Jika tidak diperlukan untuk mengedit data, datanya sudah benar dan itu tidak apa-apa, tidak usah dilakukan. Dan di input data dokter ini juga ada beberapa hal, yang boleh dilakukan, boleh juga tidak dilakukan, yaitu pertama edit data dokter dan hapus data dokter. Kalau, edit data dokter, kalau misalnya data dokternya, sudah benar tidak usah dilakukan, jika salah boleh dilakukan. Dan hapus data dokter jika dirasakan, perlu untuk menghapus data yang, salah itu, dilakukan. Jika datanya sudah benar tidak perlu dihapus, jadi begitu. Terus selanjutnya pemrograman data menggunakan kamus data. Kamus data yang berasal dari tempat
penyimpanan data atau data store dapat definisikan sebagai berikut. Pertama, data store-nya kan tadi ada 5 pendaftaran peserta BPJS, data pribadi, data kartu sama data rujukan. Yang pendaftaran itu nomor, antrian, tambah nama pasien, tambah tanggal lahir, tambah alamat, tambah nomor HP, tambah jenis kelamin, tambah nomor kartu, tambah ID. Dan di sini primary key-nya nomor antrian. Yang kedua, peserta BPJS, itu nomor kartu, nama peserta, tanggal lahir, alamat, dan NIK. Di sini, primary key-nya nomor kartu. Yang ketiga, data pribadi, itu ada ID, nama, tanggal lahir, tempat lahir, alamat, jika, nomor HP, NIK, tinggi badan, dan berat badan. Di sini primary key-nya ID. Yang keempat, data kartu. Ada nomor kartu, nama pemegang kartu, alamat, tanggal lahir, NIK, dan vaskes tingkat. Itu maksudnya fasilitas kesehatan tingkat berapa dan di klinik mana. Dan selanjutnya ada data rujukan, itu ada nomor surat, nama, tanggal lahir, tinggi badan, berat badan, alamat, nomor HP, penyakit yang diderita, klinik yang merujuk, rumah sakit yang dituju, dokter yang dituju, serta nomor kartu. Di sini primary key-nya nomor surat dan di sini ada foreign key-nya itu nomor kartu yang berhubungan langsung dengan data kartu. Selanjutnya ada pemilihan data menggunakan kamus data yang berasal dari arus data atau data flow. Pertama ada nomor antrian, yang isinya adalah nomor antrian, tanggal antrian, nomor antrian, nilai ini. Yang kedua ada MAPS SCP yang isinya nomor SCP, nama pasien, tanggal daftar, tanggal lahir, alamat, nomor HP, poliklinik yang dituju, penyakit yang dialami. Ketiga ada data peserta BPJS yang berisi nomor peserta, nama peserta, tempat tanggal lahir, alamat, nomor HP, kode pos. Yang keempat, data antrian yang berisi nomor antrian, nama pasien. Yang kelima, ada data kartu peserta, data kartu BPJS yang berisi nomor kartu, nama peserta, tanggal lahir, alamat, dan NIK. Selanjutnya ada data pribadi yang berisi ID, nama, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, nomor HP, dan kode pos. Selanjutnya ada data surat rujukan yang berisi nomor surat, nama perujuk, tempat tanggal lahir, alamat, penyakit dialami, dokter yang dituju, rumah sakit yang dituju, klinik yang merujuk. Selanjutnya ada data registrasi pasien yang berisi nomor registrasi, nama pasien, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, nomor HP, dan NIK. Selanjutnya ada rekam daftar yang berisi nomor antrian, nomor daftar, alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nomor HP, nomor kartu, nomor registrasi. Selanjutnya ada rekam peserta, berisi nomor peserta, nama peserta, alamat, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nomor HP, nomor kartu, dan NIK. Selanjutnya di sini ada pemodel data menggunakan perancangan basis data. Di sini bisa dilihat yang sama itu yang antara primary key dan foreign key-nya itu pertama di tabel pendaftaran itu nomor kartu yang samanya dengan di tabel peserta BPJS. Yang selanjutnya di data pribadi dengan tabel pendaftaran yang samanya itu ID-nya, primary key dengan foreign key-nya. Lalu selanjutnya di data kartu dengan di tabel data kartu dengan tabel pendaftaran itu yang samanya nomor kartu. Selanjutnya di tabel data rujukan dengan tabel data kartu yang samanya juga nomor kartu. Di sini penjelasan lebih lanjut mengenai tabel pendaftaran, itu fungsi menyimpan data induk pendaftaran, jenisnya tabel induk, primary key nomor antrian, foreign key-nya nomor kartu atau ID. Di sini bisa dilihat jenisnya apa saja, keterangannya. Selanjutnya ada tabel data pribadi. Fungsinya menyimpan data induk data pribadi. Jenisnya tabel induk, primary key-nya ID. Foreign key-nya tidak ada. Selanjutnya di sini ada tabel data peserta BPJS. Fungsinya menyimpan data induk data peserta BPJS. Jenisnya tabel induk, primary key-nya nomor kartu, foreign key-nya tidak ada. Keempat, tabel data kartu. Fungsinya menyimpan data induk data kartu. Jenisnya tabel induk, primary key-nya nomor kartu. Yang selanjutnya adalah tabel data rujukan, fungsi menyimpan data induk data rujukan, jenis tabel induk, primary key nomor surat, foreign key-nya nomor kartu. Selanjutnya ini spesifikasi proses. Proses dari proses 1 tambah kartu itu yang dari DFD level 2 saya ambilnya. Pertama begin, mulai while data kartu masih ada, do. Selama data kartu masih ada, lakukan. Nah, selanjutnya baca nomor kartu, lalu verifikasi.
Jika tidak valid, maka tampilkan pesan berupa nomor kartu tidak valid. Nah, tetapi jika, nomor kartu valid itu, maka rekam ke tabel data kartu BPJS, selanjutnya selesai. Terus yang proses selanjutnya proses 1.2, tambah data diri. Pertama mulai, eee, while data diri masih ada, itu selama data diri masih ada, lakukan read identitas diri verifikasi, baca identitas diri verifikasi. Jika, tidak valid, maka munculkan pesan, identitas diri tidak valid, atau jika valid itu, maka langsung rekam ke tabel data pribadi, selanjutnya selesai. Eee, yang per 1.3 itu cetak hasil, pertama, begin, mulai, read data pendaftar, baca data pendaftar, filter data pendaftar yang sudah diverifikasi, pilih data pendaftar yang sudah diverifikasi, yang sudah, benar datanya. Nah, lalu, selama data pendaftar belum diverifikasi, lakukan, pertama, baca record pendaftaran, terus search ke tabel pendaftaran, cari ke tabel pendaftaran, lalu verifikasi pendaftar yang datanya sudah lengkap. Kita verifikasi pendaftaran yang datanya sudah lengkap, terus selanjutnya simpan ke tabel pendaftaran, selanjutnya, cetak hasil nomor antrian dan dokumen SPP. Yang spesifikasi proses selanjutnya, plus 2.1, tambah rujukan. Itu, begin, mulai. Selama data rujukan masih ada, lakukan. Baca nomor surat rujukan verifikasi. Jika tidak valid, maka munculkan pesan, nomor surat rujukan tidak valid. Atau jika valid, maka rekam ke tabel data rujukan. Plus 2.2, tambah data pasien, mulai. Selama data registrasi pasien masih ada, lakukan. Baca identitas pasien, verifikasi. Jika tidak valid, maka munculkan pesan identitas pasien tidak valid. Atau jika sudah valid, maka rekam ke tabel data pasien beserta BPJS. Selanjutnya proses 2.3, lihat hasil. Begin, mulai. Read data pendaftar, baca data pendaftar, lalu filter data pendaftar peserta BPJS, pilih data pendaftar yang merupakan peserta BPJS. Selama data pendaftar bukan peserta BPJS, lakukan cari ke tabel peserta BPJS, lalu pilih yang bagian peserta BPJS dan simpan ke tabel pendaftaran, lalu lihat hasil data peserta BPJS dan data antrian. Yang ini selanjutnya perancangan user interface itu, user interface untuk pasien. Ini halaman, ini untuk login-nya, masukkan nomor registrasi dan password, lalu login. Dan ini tampilan untuk halaman awal setelah login, home-nya, halaman awalnya ini. Ada jadwal praktek dokternya, lalu di sini ada tombol ambil antrian, kita pilih, dokter yang ingin kita, tuju, lalu kita ambil nomor antriannya, lalu kalau sudah selesai nanti di logout. Nah, ini user interface untuk admin. Seperti ini, saya menggunakan, Microsoft, Word untuk merancangnya. Nah, ini halaman awal adminnya. Ada di bagian kanan itu ada, kotak dialog cari data dan ada beberapa bagian lihat, menu lihat data pengguna, data pasien, data dokter, jadwal dokter, dan lihat antrian. Dan kalau sudah selesai bisa di log out. Ini perancangan teknologi, spesifikasi perangkat lunaknya. Ini perangkat lunak sistem operasi, servernya server Windows 19, workstation-nya Microsoft Windows 10. Kedua, perangkat implementasi, servernya Visual Basic atau bisa juga menggunakan Visual Basic.NET, VB.NET. Yang ketiga, DBMS. Basis datanya itu bisa menggunakan MySQL dan PHP MyAdmin. 4, perangkat pendukung, workstation-nya bisa menggunakan Microsoft Office untuk mengedit laporan. Kalau yang perangkat kerasnya tadi sudah saya jelaskan di awal, yang bagian kebutuhan perangkat keras itu saya contohkan menggunakan laptop saya Asus, dan kalau buat pengguna atau pasiennya itu menggunakan
saya contohkan HP saya yaitu Vivo Y12. Nah, mengapa, saya, apa, me mengapa saya mengambil, eee, tertarik untuk mengambil, studi kasusnya di Rumah Sakit Bayangkara yang, nomor antrian, menganalisis nomor antrian. Mengapa saya tertarik untuk menganalisis nomor antrian pasien BPJS di Rumah Sakit Bayangkara? Karena saya, dulu sering ke Rumah Sakit Bayangkara dan itu, karena saya sakit dan harus mengantri cukup lama dan itu hampir 1 tahun saya menjalani menjalani antrian yang lama sekali dan pagi-pagi, subuh-subuh saya harus datang, makanya saya, di sini saya terpikirkan untuk mengambil, untuk menganalisis dan memperbaharui sistem yang ada di nomor antrian tersebut, agar pasien-pasien yang lain juga tidak, tidak merasa agar lebih ringan dalam mengambil nomor antrian. Tidak usah datang subuh-subuh lagi, untuk mengambil nomor antrian lalu eee, bolak-balik ke rumah, untuk, datang dan mengambil nomor antrian, seperti itu. Nah, terima kasih.